Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Syita Fatiana, SPD MSc, dan Ibu Dita Aldina Krisma, MPT, selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok Pitagoras ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah analisis deskriptif banyaknya SD swasta terhadap pembangunan manusia dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bantul dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Yalfa Alvina Febilia, yang kedua ada Mbak Adelia Aristawati, yang ketiga ada saya sendiri, Rohana, dan yang keempat ada Mbak Nurul Hasanah. Berikut daftar isi dari makalah kami. Ada 3 bab. Lanjut, Pak. Ada 4 bab. Nah, yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan yang akan dimulai dari Mbak Nurul. Menurut UNDP tahun 1990, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau keterampilan mereka. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Melalui pendidikan, kita bisa secara perlahan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Pendidikan dapat diperoleh melalui sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Banyaknya jumlah sekolah yang ada juga berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh banyaknya SD swasta terhadap pembangunan manusia pada bidang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020. Baik, yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan, dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Di dalam bidang pendidikan, analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Analisis membutuhkan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaannya. Menurut Sugiono, tahun 2017, analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis data statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi data atau gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi mengenai objek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai min atau rata-rata, nilai median atau nilai tengah, nilai modus atau nilai yang paling sering muncul, dan standar deviasi atau ukuran keragaman data. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang diteliti. Yang kedua ada pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia dalam melalui sebuah pengajaran maupun penelitian. Yang ketiga ada sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Indonesia memiliki sistem pendidikan formal dalam upaya mewujudkan peserta didik dengan kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Yang keempat ada sekolah swasta. Sekolah swasta merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum. Sebagai contohnya yaitu SD swasta yang menjadikan landasan teori kelima. Untuk landasan teori yang terakhir yaitu yang keenam, pembangunan manusia melalui pendidikan.
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan membangun karakteristik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, kita bisa secara perlahan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten. Yang selanjutnya ada C, tujuan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif terhadap data banyaknya SD swasta terhadap pembangunan manusia dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020. Bab yang kedua ada metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel-variabel. Nah, variabel ini akan diukur sehingga data yang terdiri dari angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik menurut pendapat dari Creswell pada tahun 2012. Selanjutnya B, identifikasi variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebasnya adalah banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah pembangunan manusia di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya itu adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel itu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Nah, populasi itu adalah wilayah generalisasi dalam suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi dalam penelitian kami itu adalah banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul. Nah, sedangkan sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, sampel ini diambil dari populasi tersebut yang harus representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah banyaknya sekolah dasar swasta di Kabupaten Bantul dari tahun 2013 sampai 2020. Nah, data dan sumber data. Nah, jenis data yang kami gunakan itu adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang kami gunakan itu adalah jumlah sekolah dasar swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020. Nah, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Nah, data sekunder itu bisa berupa artikel, jurnal, dan literatur yang terkait. Sumber data jumlah sekolah swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 itu kami ambil dari sumber data di BPS di Kabupaten Bantul. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses pengolahan data untuk mendapatkan atau menghasilkan informasi baru, sehingga informasi tersebut mudah dipahami dan bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan. Nah, teknik analisis data yang tepat digunakan itu tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan serta jumlah dan jenis datanya. Pada penelitian ini kita menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan proses menganalisis atau menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh. Kemudian data yang diperoleh biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Teknik analisis deskriptif dapat menggambarkan data yang diperoleh dengan apa adanya, menggunakan suatu variabel umum dalam statistika, seperti mean atau rata-rata, media atau nilai tengah,
modus atau nilai yang paling sering muncul, dan standar deviasi atau ukuran keragaman data. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif, diharapkan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh secara utuh dan lebih mendalam berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari jawaban masing-masing indikator pengukuran variabel. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Yang A, data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul tahun 2013 sampai 2020. Pada tahun 2013 ada 76, 2014 ada 79, 2015 ada 81, 2016 ada 80, 2017 ada 80, 2018 ada 82, 2019 ada 82, 2020 ada 83. Data di atas merupakan jumlah SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020. Untuk yang B, analisis ukuran pemusatan data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020. Yang pertama ada min dan rata-rata. Min rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data yang ada. Rata-rata juga dikenal dengan istilah min dan dilambangkan dengan X bar. Rumus untuk mencari min data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Rumus untuk mencari min data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Rata-rata banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul tahun 2013 sampai 2020 adalah 80,375. Keterangannya, X bar merupakan rata-rata, F frekuensi, N banyaknya data. Nah, cara menghitung min ataupun rata-rata, karena kita di sini menggunakan data tunggal, maka menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N yang menghasilkan 80,375. Yang kedua ada median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Jika ganjil, median adalah nilai tengah. Jika genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median dilambangkan dengan ME. Dalam data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul tahun 2013 sampai 2020, mediannya adalah 80,5. Adapun rumus untuk mencari median menggunakan data tunggal, jika N genap, maka ME nilai data ke N tambah 1 per 2. Dan jika N ganjil, maka ME sama dengan setengah dikali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1. Nah, untuk rumus median data kelompok, ME sama dengan L ditambah per N per FK per FM dikali P. Keterangannya, ME untuk median, L untuk tepi bawah kelas, N untuk banyaknya data, FK untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, P panjang kelas. Nah, untuk cara menghitung mediannya yaitu kita urutkan terlebih dahulu datanya. Jadi 76, 79, 80, 80, 81, 82, 82, dan 83. Maka untuk menghitung MI sama dengan nilai data ke 8 ditambah 1 per 2 sama dengan nilai data ke 4 setengah. Kemudian nilai MI sama dengan 80 ditambah setengah dikali 81 dikurangi 80 maka menghasilkan 80,5. Untuk yang ketiga ada modus. Modus merupakan suatu nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus, maka disebut unimodal. Dan bila memiliki dua modus, disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua, disebut multimodal. Modus dilambangkan dengan MO dalam data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul tahun 2013 sampai 2020, modusnya ada dua, yaitu 80 dan 82. Nah, untuk rumus modus sendiri, untuk data kelompok, yaitu MO sama dengan L sama dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Keterangannya, MO sama dengan modus, L sama dengan tepi bawah kelas, D1 untuk selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 untuk selisih kelas dengan kelas sesudahnya, dan P untuk panjang kelas. Berikut ini merupakan gambar 1 dengan analisis ukuran pemusatan data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 menggunakan program R. Baik, selanjutnya itu kita menganalisis ukuran tetap data banyaknya sekolah dasar swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020.
Yang pertama itu adalah kuartil. Nah, kuartil itu adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, yang pertama itu ada kuartil bawah atau Q1. Kuartil bawah atau Q1 itu adalah nilai tengah dari semua data yang nilai kurangnya dari kuartil kedua. Nah, kuartil pertama dari data penduduknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 itu adalah 79,25. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung Q1 dalam penelitian ini kami menggunakan rumus tunggal. Nah, cara menghitung Q1 itu dengan cara next. Lalu kita mencari nilai data dari Q1 itu dengan cara 1 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4. Sehingga nilai data dari Q1 itu adalah 2/4. Nah, mencari nilai Q1 itu sama dengan, tadi kan nilai data kedua itu adalah 79 ditambah 1/4 kali 80 dikurangi 79 sama dengan 79,25. Yang kedua itu adalah kuartil kedua atau Q2. Kuartil kedua dari data jumlah SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 itu adalah 80,5. Nah, karena ini data tunggal, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Lalu mencari nilai Q2 itu sama dengan 80 ditambah 81 dibagi 2 sama dengan 80,5. Yang selanjutnya itu adalah kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil atas atau Q3 itu adalah nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih dari Q2. Nah, kuartil ketiga dari data swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 itu adalah 82. Nah, cara menghitung Q3 pada data ini kami menggunakan rumus kuartil pada data tunggal. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama dengan mengurutkan terlebih dahulu datanya. Lalu mencari nilai data dari Q3-nya, yaitu dengan cara 3 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4. Sehingga nilai data yang dicari itu adalah 6/4. Nah, lalu nilai Q3-nya itu sama dengan nilai data ke-6 itu adalah 82 ditambah 3/4 dikali 82 dikurangi 82 sama dengan 82. Nah, berikut ini adalah gambar 2 dari analisis ukuran letak data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 menggunakan program R. Yang kedua, ukuran letak data dari desil. Nah, desil itu adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing 1/10. Nah, desil pertama dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten itu pada tahun 2013 sampai 2020 itu adalah 68,4. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung pada data ini itu adalah menggunakan rumus desil data tunggal. Nah, cara menghitung desil yang pertama kita tuh mengurutkan terlebih dahulu datanya, lalu menghitung nilai data ke X, yaitu dengan cara 1/10 dikali 8 ditambah 1, sehingga nilai data yang dicari itu adalah X 9/10. Nah, nilai dari desil pertama itu sama dengan 0 ditambah 9/10 dikali 76 dikurangi 0, sama dengan 68,4. Nah, berikut ini adalah gambar 3 dari analisis ukuran letak data desil dari banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 menggunakan program R. Yang ketiga itu ada persentil. Nah, persentil itu adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil juga disebut dengan ukuran peratusan. Nah, persentil pertama dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 itu adalah 6,84. Nah, rumus digunakan dalam mencari persentil pada data ini menggunakan rumus data tunggal. Cara menghitung persentil yaitu dengan
cara mengurutkan terlebih dahulu datanya. Lalu menghitung nilai data ke X dengan cara 1/100 dikali 8 ditambah 1, sehingga nilai data ke X yang dicari itu adalah 9/100. Nah, nilai dari persentil pertama itu sama dengan 0 ditambah 9/100 dikali 76 dikurangi 0 sama dengan 6,84. Nah, berikut ini adalah gambar 4 dari analisis ukuran data persentil ya dari banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 menggunakan program F. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis penyebaran data banyaknya sekolah dasar swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Yang pertama yaitu mengenai variansi atau ragam. Variansi atau ragam dilambangkan S kuadrat yang merupakan nilai yang dapat mendeskripsikan seberapa besar data tersebar dari nilai ratanya. Nah, variansi dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul 2013 sampai dengan 2020 adalah 4,8392856. Untuk menghitung secara manual mencari variansi, kita dapat menggunakan rumus variansi dengan data dengan rumus berikut. Kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan XI min X bar kuadrat per N min 1. Kenapa N min 1? Karena ini merupakan data sampel. Keterangan dari rumus tersebut adalah S merupakan simpangan baku, XI merupakan data ke I, X bar merupakan nilai rata-rata, N merupakan banyaknya data. Nah, untuk mempermudah kita menghitung secara manual, kita dapat menggunakan tabel. Tabel seperti pada layar. X bar-nya tadi sudah dicari oleh Mbak Yalva, yaitu tertera 80,375. Kemudian kita mencari satu-satu dari XI min X bar-nya itu ada negatif 4,375 sampai tahun 2020-nya 2,625, dan kemudian kita XI min X bar-nya kita kuadratkan dengan hasilnya yaitu menjadi 33,875. Kemudian dari tabel tersebut kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus S kuadrat yaitu 33,875 per dibagi 8 dikurangi 1, maka menghasilkan 4,839285571. Nilai di atas menunjukkan seberapa besar dari data SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai dengan 2020 tersebar dari nilai ratanya yaitu 4,839285571. Yang kedua yaitu standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku dilambangkan dengan S, yang merupakan nilai akar kuadrat ragam variansi dan digunakan untuk menilai rata-rata. Nilai standar deviasi juga digunakan untuk menentukan persebaran data pada suatu sampel. Standar deviasi dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul 2013 sampai dengan 2020 adalah 2,1999838. Kita dapat mencari standar deviasi dengan manual menggunakan rumus S akar dari S kuadrat atau akar dari variansi. Nah, keterangannya yaitu S sama dengan simpangan baku, XI merupakan data ke I, X bar merupakan nilai rata-rata, dan N merupakan banyaknya data.
cara menghitung standar deviasi sebagai berikut, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat, di mana S kuadratnya itu tadi variansi 4, sekian kita akarkan menghasilkan 2,1993838. Nah, nilai tersebut menunjukkan persebaran data pada suatu sampel dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai dengan 2020, yaitu 2,1993838. Untuk analisis data persebaran, yaitu standar deviasi dan variansi, kita dapat melihat untuk menggunakan program R, kita dapat melihat pada gambar 2. Next. Lanjut untuk 3E. Selanjutnya yaitu hasil analisis data banyaknya sekolah dasar swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Yang pertama yaitu ada diagram lingkaran. Diagram ini menunjukkan diagram lingkaran yang terbentuk dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul ini. Bisa teman-teman lihat pada layar. Kita membuat diagram lingkaran ini menggunakan program R. Hasil dari diagram di atas dapat memberikan kemudahan bagi kita dalam membaca datanya. Data mudah untuk dibandingkan dengan melihat angka persensi pada tahunnya. Berikut adalah sintak dari program R untuk membuat diagram lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu diagram garis. Hasil dari diagram garis di atas dapat membantu kita mengetahui kenaikan dan penurunan dari jumlah SD swasta di Kabupaten Bantul dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Sebentar, Mbak. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, data banyaknya SD swasta itu mengalami kenaikan. Kemudian mengalami penurunan dari 2015 sampai dengan 2016. Pada tahun 2013 sampai dengan 2020, banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul mengalami naik turun. Next. Selanjutnya yaitu yang C, yaitu diagram batang. Next. Berikut yaitu gambar yang menggambarkan diagram batang dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul tahun 2013 sampai dengan 2020. Kita menyusun diagram data menggunakan program R. Berikut adalah sintak dari program R untuk menyusun diagram batang. Selanjutnya yaitu diagram scatter plot. Berikut adalah diagram scatter plot dari data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul 2013 sampai dengan 2020. Hasil dari scatter plot di atas dapat membantu kita mengetahui penyebaran data dari banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul 2013 sampai dengan 2020. Adapun sintaksnya pada layar. Selanjutnya pembahasan. Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran atau maupun pelatihan. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui pendidikan di sekolah. Sekolah digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan pembangunan manusia, khususnya dalam segi intelektual dan moral. Berdasarkan analisis ukuran pemusatan data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 diperoleh rata-rata yaitu 80,375. Nilai tengah atau median yaitu 80,5 dan nilai yang sering muncul atau modus yaitu 80 dan 82. Berdasarkan analisis ukuran letak diperoleh kuartil 1 yaitu 79,25, kuartil 2 yaitu 80,5,
dan kuartil 3 yaitu 82. Berdasarkan analisis penyebaran data penyelenggaraan SD swasta pada tahun 2013 sampai 2020, diperoleh variansi yaitu 4,83928,571 dan standar deviasi yaitu 2,199,838. Berdasarkan data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2020 yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, garis, batang, dan scatter plot dengan menggunakan program R, dilihat dari jumlah SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan 0,5%. Tahun 2014 sampai 2015 mengalami kenaikan 0,3%. Tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan 0,2%. Tahun 2016 sampai 2017 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan 0,4%. Tahun 2018 sampai 2019 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan 0,1%. Berikutnya yaitu bab 4 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Melalui pendidikan, kita bisa secara perlahan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Pendidikan juga dapat diperoleh melalui sekolah. Dengan lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dirancang untuk mengajar siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sekolah terdapat sekolah negeri maupun swasta. Sekolah swasta merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum. Sekolah swasta berbentuk independen, artinya dalam penyelenggaraannya sekolah tersebut tidaklah dikelola oleh pemerintah daerah ataupun nasional seperti sekolah negeri. Jenjang sekolah swasta terdapat TK, SD, SMP, SMA. SD swasta dikelola oleh sekolah itu sendiri secara mandiri, bukan dikelola oleh pemerintah. SD swasta didanai oleh uang sekolah yang dibayarkan orang tua dan bukan dari pemerintah. Pembangunan manusia dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui pendidikan di sekolah. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan data banyaknya SD swasta di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sampai dengan 2020 yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, dan diagram scatter plot dengan menggunakan program R mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan tahunnya masing-masing. Next. Untuk yang G ada saran. Dalam meningkatkan pembangunan manusia, khususnya untuk anak-anak, lembaga pendidikan diharapkan bisa meningkatkan kualitas sekolah sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung dengan baik. Serta diharapkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, maka akan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Berikutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah pada penelitian ini. Berikutnya, ini adalah job desk masing-masing anggota dalam pembuatan makalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin teman-teman kalau ingin bertanya dan berkomentar bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.